Kelas 9B pada pertemuan kedua tentang refleksi atau pencerminan, kita kali ini akan belajar tentang refleksi pada bidang koordinat. Yang kita akan pelajari nanti pencerminan atau refleksi terhadap pusat O0,0 yang disebut dengan sumbu koordinat, kemudian refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, juga terhadap garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Maksudnya itu apa? Mari kita lihat di salib sumbu berikut ini. Nah, ini sumbu X, sumbu Y sudah kita letakkan di sini titik A 3,4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, pas ya. Nah, kemudian yang pertama kita akan mencerminkan titik A 3,4 ini dengan cerminnya sumbu koordinat, artinya pusat koordinat O0,0. Ini kan pusatnya O0,0. Nah, bagaimana hasil pencerminannya kalau 3,4 dicerminkan terhadap ini, kalau titik ini cerminnya? Jadi artinya kita akan tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu koordinat ini. Artinya begini, kita perhatikan ini, panjangnya ini akan sama dengan panjang bayangannya. Oke, seperti ini. Jadi nanti bayangannya kalau harusnya kan jarak A ke O akan sama dengan jarak bayangannya nanti ke O. Bayangannya ini panjangnya kan ada 5 ini. Kalau kita pakai Pitagoras kan ini 3, 4, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan 5 kuadrat. Artinya akar dari 5 kuadrat kan 5 nanti. Nah, kemudian berarti sepanjang itu juga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Berarti bayangannya di sini. Nanti kamu akan ukur bahwa panjang A ke O akan sama dengan A aksen. Ini A aksen ke O. Koordinat dari A aksen ini apa? Kita hitung. Min 1, min 2, min 3 berarti min 3, min 1, min 2, min 3, min 4. Min 4. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan kita yang pertama adalah ini. Kita tulis di bagian ini saja. Jika ada titik A, X, Y, titiknya X, Y. Kalau di contoh kita tadi kan 3,4. Bayangannya menjadi min 3, min 4. 3,4 bayangannya menjadi min 3, min 4 kalau cerminnya adalah pusat O0,0. Sehingga yang berubah apa? Tandanya saja, 3 menjadi min 3, 4 jadi min 4. Sehingga kesimpulan kita, jika ada titik A, X, Y dicerminkan sebut seperti ini terhadap pusat O0,0, maka bayangannya adalah, kan tadi 3 menjadi min 3, 4 menjadi min 4. Berarti X menjadi min X, Y menjadi min Y. Ini kesimpulan kita yang pertama. Nah, kemudian masih di gambar yang sama, perhatikan tetap 3,4, tetapi sekarang cerminnya sumbu X. Ini sumbu X. Nah, kamu berdiri di titik 3,4, maka bayanganmu di mana? Tentunya di sini ya, karena cerminnya ini. Ya. Kalau ini cerminnya, bayanganmu tentunya adalah di sini. Ya, ingat bahwa garis yang kita tarik dari titik A 3,4 ke bayanganmu, ke bayangan A-nya akan tegak lurus dengan cerminnya. Jadi kita tarik garis yang tegak lurus, kita letakkan aja dulu begitu. Kalau dia sudah tanda buku petak seperti ini, sebenarnya tinggal menghitung. Tapi kita tarik dulu garis yang melalui A seperti ini. Jadi ini garisnya, dia akan tegak lurus dengan ini, artinya membentuk sudut 90 derajat. Sudah, kemudian prinsip yang kedua, pencerminan jarak A ke cermin, ini cerminnya sekarang, akan sama dengan jarak bayangan ke cermin. Perhatikan jarak A ke cermin kita hitung
1, 2, 3, 4. Maka jarak cermin ke bayangannya juga mesti 4. 1, 2, 3, 4. Inilah bayangannya. Ini saya buat dulu A2 aksen untuk membedakannya dengan ini saja ya. Oke, A2 aksen bayangannya menjadi bagaimana membaca titik ini. Kalau titik di bagian ini bagaimana bacanya? Kita akan membaca titik kalau nggak ke kanan, ke kiri dulu, baru ke bawah atau ke atas. Nah, kita membaca titik ini adalah ke kanan dulu. 1, 2, 3 berarti 3, koma, baru ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kalau ke bawah kan tandanya minus. Kalau ke kiri minus, ke bawah minus. Akhirnya gitu kan. Udah belajar menggambar koordinat waktu di kelas 7 atau kelas 8 ya. Nah, kesimpulan kita apa? Ternyata kalau titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X ya. 3 tetap 3, 4 menjadi minus 4. Jadi kesimpulan kita adalah jika titik A X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, SB ini sumbu ya saya buat ya, sumbu X, kalau cerminnya sumbu X bayangannya jadi apa polanya tadi? X, min Y. Oke, kemudian lagi, kalau titik yang sama 3,4, sekarang cerminnya sumbu Y. Kalau ini cerminnya, kamu berdiri di sini, ketika bercermin, di sini cerminnya, maka bayanganmu di mana? Di sini, ya kan? Nah, kan cermin harus tegak lurus dengan garis yang menghubungkan titik dengan bayangannya. Jadi kita tarik garis yang menghubungkan titik ini, titik A dengan bayangannya, nanti ada di sini bayangannya tentunya. Seperti ini, kan tegak lurus lah ini ya, siku-siku. Nah, kemudian prinsip yang kedua mencari jarak kan panjangnya harus sama. Ya, 1, 2, 3, ke kiri juga 1, 2, 3. Berarti di sinilah bayangannya. Ini bayangannya kalau cerminnya sumbu Y. Oke, berarti cara membaca titik ini berapa? Bagaimana caranya? Kan dari pusat O kita membaca titik. Kalau nggak ke kanan, ke kiri dulu. Karena posisi titiknya di sini, maka kita menghitungnya ke kiri dulu. Itu 1, 2, 3. Berarti minus 3, ke atas 1, 2, 3, 4. Karena ke atas dia positif 4. Jadi kalau titik A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi 3 menjadi min 3. Atau si X-nya menjadi min X, si Y-nya tetap. Maka kita tulis kesimpulan yang ketiga. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Ini harus diingat nanti. Kamu boleh menggunakan praktek seperti di salib sumbu ini. Ya, buat aja nanti sembarang titik kalau kamu lupa. Nah, berikutnya tetap titik A 3,4 saja dulu kita ambil sebagai contohnya. Berlaku nanti untuk semua titik tentunya ya, supaya kamu tidak usah ragu hal tersebut. Nah, cerminnya adalah garis yang sejajar dengan sumbu X dulu saya ambil. Ini kan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X, saya anggap yang ini dulu. Salah satunya kita ambil. Ini biar ada dulu perbedaannya nanti. Ini sebuah garis. Kan sebuah garis ini ya. Oke. Nama garis ini apa? Oke. Ini nama garisnya seperti ini. Ini kan sumbu X. Sumbu Y-nya ini pusatnya ini. Nah, garis yang sejajar sumbu X, nama garisnya ini cara menamainya begini. Y sama dengan. Semua garis yang sejajar sumbu X namanya Y sama dengan. Bukan X sama dengan. Ini pun si sumbu X ini namanya ini sebenarnya Y sama dengan 0. Nama lainnya. Jadi garis Y sama dengan 0 berimpit dengan sumbu
X. Nah, jadi yang ini nama garisnya Y sama dengan berapa? Hitung aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Y sama dengan 6. Nah, kemudian kalau si titik A 3,4 ini bercermin terhadap Y sama dengan 6. Bayangannya di mana? Kamu posisi berdiri di sini. Kamu bercermin ke sini, cerminnya di sini. Bayangannya di mana? Tentunya di sini kan? Oke, di sini bayangannya. Kenapa di sini? Bukan di sini, bukan di sini. Karena jarak cermin ke titik A akan sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Oke, berarti di sini bayangannya. A4 aksen saya buat. Oke, boleh begitu membuatnya, tidak apa-apa. Oke. Nah, untuk membedakan semua ininya itu ya, simbol-simbol aksen yang sudah kita gunakan tadi, supaya tidak tabrakan nanti menggunakan aksennya, meskipun nanti di penulisan rumusnya kita menggunakan 1 kali aksen aja. Baik, ini A4 aksen, artinya sudah 4 kasus yang kita pelajari. Nah, berarti koordinatnya ini berapa? Kok mau berapa ini? Membaca koordinat kan selalu harus dari pusat. Oh, mari kita hitung. 1, 2, 3. Tetap 3. Berarti X-nya tetap. Ya iyalah memang ya. X-nya pasti tetap. Yang berubah Y-nya bergeser. 4 jadinya 1, 2, 3, 4. Tadinya 4. 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8,8. Berarti ada perubahan Y. Tadinya dari 4 menjadi 8. X-nya tetap. Nah, bagaimana perubahannya itu? Coba kita lihat. X-nya kan tetap 2 kali 6. 12. 12 kurang 4, 8. Sekali lagi. Perubahan 4 menjadi 8 dari mana? Angka 2 pengali ya. 2 kali 6, 12. 12 kurang 4, 8. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kalau ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K misalnya. Kalau di soal kita tadi kan Y sama dengan 6. Kalau ada titik A, X, Y, cerminnya Y sama dengan K. Bayangannya bagaimana? X-nya tetap 3, tetap 3. Yang berubah si Y. Berarti bayangannya ini, garis Y sama dengan K ini, bayangannya X tetap. Berarti bayangan adalah X tetap. Perubahan dari Y adalah bagaimana kita ingat tadi? 2 kali 6, 12 kurang 4. Berarti 2 kali K, kalau ini tadi K. 2 kali K kurang Y semula. Berarti 2K kurang Y. Nanti kita makin pintar ketika masuk ke soal-soal. Ya. Baik. Satu lagi nanti. Oke, sebelum kita masuk ke soal-soal. Masih tetap di titik yang sama. Saya minta nanti kalau rapi mau kamu tulis, ya buat aja berbeda-beda sumbu koordinatnya, salib sumbunya. Titiknya tetap 3,4 sebagai contoh. Nanti kamu buktikan supaya lebih rapi saja sih sebenarnya. Nah, sekarang kita ambil garisnya misalnya di sini. Yang sejajar sumbu Y, ini kan sumbu Y. Yang sejajar sumbu Y misalnya di sini. Oke, ini cerminnya yang satu lagi. Kan saya buat dulu warna merah cerminnya ini. Oke. Nah, sekarang ini nama garisnya apa? Si titik A 3,4 bercermin ke sini. Bayangannya di mana? Kalau kamu berdiri posisinya di sini, ini cerminnya. Berarti bayanganmu di sana ya. Kita hitung dulu jarak titik A ke cermin ini. 1, 2, 3, 4. Hitung ke kanan 4 lagi lah. 1, 2, 3, 4. Oke, ini A5 aksen. Oke. Kita buat.
Oke, titiknya ini berapa nanti kita simpulkan. Nah, perhatikan dulu sebentar cerminnya ini. Cerminnya ini kan ini cermin sejajar sumbu Y. Nah, semua garis yang sejajar sumbu Y ini garis atau seandainya di sini garisnya di sini. Sini atau di sini atau di sini atau di sini, itu nama garisnya itu adalah X sama dengan, meskipun dia sejajar sumbu Y bukan Y sama dengan ya. Ini pun nama garis ini, si sumbu Y ini nama garisnya ini, nama lainnya adalah X sama dengan 0. Ya, jadi garis X sama dengan 0 berimpit dengan sumbu Y. Nah, jadi kalau ini X sama dengan berapa? Hitung aja dari pusat O dulu sampai ke cermin ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini garis X sama dengan 7. Kalau kamu nanti disuruh menggambar garis X sama dengan minus 3. Ini aja. 1, 2, 3. Baru gariskan seperti ini. Sejajar sumbunya. Kalau X sama dengan 1. Ini yang 1 di sini, ini 1, gariskan aja begini. Itulah garis X sama dengan 1. Paham ya? Nah, sekarang garis X sama dengan 7 tadi cerminnya, titiknya A3,4 bercermin ke sini, bayangannya di sini. Ini tadi sudah pas karena jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Kita hitung titik ini. Bagaimana membaca titik ini? Tentu tetap membaca titik harus dari pusat O. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 koma. Ke atas sama dengan titik semula ya. 11, 1, 2, 3, 4. Berarti yang berbeda apa? Ketika kita cerminkan sebuah titik terhadap garis X sama dengan sekian, yang tetap adalah 4 atau Y-nya. Yang berbeda 3 menjadi 11. Perbedaannya bagaimana? Tetap prinsipnya sama seperti yang sebelumnya. 2 kali 7, 14. 14 kurang 3, 11. Oke, nanti kita bahas lagi waktu di soal-soal. Kesimpulan kita apa? A, X, Y, kalau kita cerminkan terhadap garis X sama dengan K misalnya, atau H lah kita ambil, X sama dengan H, maka bayangannya menjadi, yang berubah kan X, berarti 2 kali H kurang X yang ini, koma Y-nya tetap. Seperti ini. Nah, kan karena semua soal tidak mungkin nanti kita gambarkan dalam salib sumbu lagi. Jadi kita menggunakan prinsip yang ini saja dulu. Contohnya seperti ini. Mari kita masuk ke contoh-contoh soal. Nah, misalnya titik B min 1,5 cerminkan terhadap pusat O 0,0. Sumbu koordinat. Bayangannya jadi apa? Nah, lihat aja ini XY kalau dicerminkan terhadap pusat O 0,0 berubah tanda, X menjadi min X, Y menjadi min Y. Sehingga kalau B min 1,5 maka bayangannya menjadi berubah tanda saja, min 1 menjadi 1, 5 menjadi minus 5. Jadi mudah kan? Nah, contoh yang kedua, titik C 3 minus 4 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, lihat aja gini. Kalau cerminnya sumbu X, XY menjadi X tetap, Y yang ganti tanda. Berarti X tetap, B aksennya adalah X tetap. Ini yang ganti tanda. Minus 4 menjadi 4. Lagi nomor 3 misalnya titik D minus 2, 5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya jadi apa? Ini D aksen lah, ini tadi C aksen ya. Oke. D aksen apa bayangannya? Kalau cerminnya sumbu Y, titik XY bayangannya menjadi min XY, artinya X berubah tanda, Y-nya tetap. Berarti X berubah tanda, di aksennya berubah tanda, ini menjadi 2, Y tetap. Nah, dua lagi contohnya nomor 4. Misalnya titik E min 1, 7.
min 1, min 2 lah saya ambil. Dicerminkan terhadap garis X dulu. X sama dengan 3 misalnya. Garis X sama dengan 3. Maka bayangannya ini yang berubah X-nya. Perubahan X-nya adalah 2 kali cerminnya kurangkan dengan titik semula, koma, Y-nya tetap. X semula maksud saya ya. Berarti ini harus kita buat E aksen adalah 2 kali ini 3 kurang X semula. X semula kan berapa? Min 1 kurang min 1 seperti ini, koma, Y-nya tetap. Kan gitu rumusnya tadi, Y tetap. Berarti Y-nya tadi min 2, ini tetap. Kita rapikan, E aksen 2 kali 3, 6. 6 kurang 1 berarti 6 tambah 1, 7. 7, min 2. Mudah ya. Nomor 5. Titik F. 3 min 2. Cerminkan terhadap Y sama dengan minus 4. Oke. Bayangannya jadi apa? Seperti ini. F aksen kita cari. Nah, kalau cerminnya terhadap garis Y sama dengan sekian, yang berubah si Y. X-nya tetap. Perubahannya agak mirip dengan soal yang ini tadi. Berarti X-nya tetap, berarti bayangannya ini adalah 3 min 2 menjadi 3, Nah, Y, perubahan Y-nya bagaimana? 2 kali Y sama dengan minus 4, berarti kali minus 4 kurang Y semula. Y semula berapa? Minus 2. Hati-hati menulis ya. Nanti bisa kacau angkanya kalau ada nanti tanda-tanda yang hilang. 3, 2 kali minus 4 minus 8. Saya tulis saja minus 8. Minus kali minus jadi tambah 2. Berarti F aksennya 3, minus 8 tambah 2 adalah minus 6. Nah, tidak susah sebenarnya, hanya suatu saat menghafalnya ini bagaimana saya, Pak? Kamu sih sebenarnya tidak usah hafal, ingat aja proses membuatnya ini. Kalau sudah pintar tadi atau mengerti cara membuatnya ini tadi, otomatis ketika kamu tidak pun hafal, kamu tinggal membuat dalam salib sumbu, tidak pun harus pakai buku peta, kamu pasti bisa memperkirakan titik bayangannya. Buat dulu rumusnya sendiri, karena cepatnya membuat rumusnya. Ini pun sebenarnya karena apa? Karena saya ajarkan pelan-pelan, makanya agak sedikit lama, ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita buat cara cepatnya aja seperti di contoh-contoh sebelum-sebelumnya. Nah, ada 2 soal sebenarnya meskipun 1 garis. Nah, ada garis X tambah 2Y. Tentukan bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X dulu. Kita jawab dulu yang pertama ya. Nah, yang pertama kan X tambah 2Y sama dengan 2 dicerminkan terhadap sumbu X. Apa nama bayangan garisnya? Kita pakai cara cepat saja ya. Bagaimana cara cepatnya dulu? Cari aja dulu sembarang titik di sini. Kita namakan X, Y. Dicerminkan terhadap sumbu X. Apa tadi bayangannya kalau dicerminkan terhadap sumbu X titik X, Y? X, Y cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya menjadi X, min Y. Berarti di sini X, min Y. Gitu ya. Nah, berarti ini adalah X aksen. X aksennya adalah ini. Oke, saya tulis begini. Si X ini adalah X aksen. Ya kan? Lagi, yang ini adalah bayangan Y-nya. Berarti si min Y adalah Y aksen. Atau Y sama dengan, pindahkan aja minusnya ke kanan, minus Y aksen. Substitusi ini dan ini ke soal semula. Ganti X ini dengan X aksen. Kita ganti. Berarti X aksen tambah 2 kali. Ganti Y ini dengan Y yang ini. Y ganti dengan min Y aksen. Min Y aksen sama dengan 2. Kita rapikan, hilangkan aja aksennya, tidak apa-apa.
X 2 kali min Y berarti minus 2Y sama dengan 2. Jadi bayangannya adalah X kurang 2Y sama dengan 2. Inilah bayangannya. Oke, soal yang kedua. Tetap sama garisnya, X tambah 2Y sama dengan 2. Cerminnya garis Y sama dengan minus 3. Garis Y sama dengan minus 3. Apa nama bayangan garisnya? Nah, tetap kita ambil satu titik yang mewakili garis ini. Titik X, Y. Cerminnya Y sama dengan minus 3. Seperti ini. Nah, bagaimana tadi bayangannya? Oke, kita ingat bahwa ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan sekian, bayangannya menjadi X, 2K kurang Y. Berarti X-nya tetap. X-nya tetap, bayangannya menjadi 2 kali min 3, itu ya, 2 kali ini kurang Y semula, kurang Y lah. Jadi kita rapikan sebentar, X sama dengan min 6 min Y. Nah, bagaimana ya menyelesaikan kembali? Nah, ini menjadi apa? X aksen, sehingga si X yang ini adalah bayangannya. Si minus 6 kurang Y adalah bayangan si Y. Bayangan X adalah tetap X, bayangan Y adalah minus 6 kurang Y. Kita rapikan, kalau ini nggak usah lagi, ini menjadi minus Y sama dengan Y aksen. Ini pindah ke kanan tambah 6. Minusnya ke kanan saja, kali minus kiri, kali minus juga semua ini. Berarti Y sama dengan min Y aksen. Ini minus 6. Jadi nanti berlaku juga di parabola. Prinsip begini. Lalu kita substitusi X yang ini dan Y yang ini ke soal semula. Berarti X ganti dengan X aksen tambah 2 kali Y ganti dengan min Y min 6 sama dengan 2. Tinggal merapikan, hilangkan aja aksennya. Berarti X 2 kali min Y min 2Y 2 kali min 6 min 12 sama dengan 2. Tinggal merapikan, X kurang 2Y sama dengan 2 tambah 12 adalah 14. Sehingga bayangan X tambah 2Y sama dengan 2 ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan minus 3 adalah X kurang 2Y sama dengan 14. Oke, saya pikir demikian dulu pembelajaran kita kali ini. Agak panjang, tidak apa-apa. Saya minta kamu agak sabar untuk mencatat dan kemudian mempelajari materinya ya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.